Shalom, nama saya Charlene. Umur saya 6 tahun, asal gereja dari GPDI Tosina Sandai. Saya mau menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sahabatku dengan nada dasar F sama dengan Do. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik. Wah, selamat sore adik-adik Eben Kids dimanapun kalian berada. Iya bener Kak, senang banget ya Kak bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Pastinya kakak-kakak senang, adik-adik di rumah juga senang kan? Yes, benar sekali. Nah Kak, kita nggak sapa-sapa dulu adik-adik yang ada di rumah? Kita sapa juga. Wah. Ya, selamat sore adik-adik yang ada di Surabaya. Hai. Selamat sore adik-adik yang ada di Tanjung Enim, Muara Enim, PTTL, Prabu Muli, sampai Palembang. Shalom. Shalom. Gimana lagi Kak? Kita yang sinyalnya nih Kak. Ya, sebelumnya masih ada yang ada di Lampung ya Kak, yang ada di Indonesia bagian timur, yang ada di Indonesia bagian tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Shalom. Shalom. Iya. Oke. Kita Sebelum kita jauh lagi untuk mengikuti ibadah Eben Kids saat ini, kita bakar dulu semangat adik-adik yang di rumah nih Kak. Kita mau dengan apa nih Kak? dengan yel-yel Eben Kids Ministry. Oke, semuanya bangkit berdiri. Dengan sukacita kita mau angkat pujian ini. Semangat adik-adik.
di lagu Yel Yel Eben Kids ini? Nggak tahu tuh Kak, apa Nggak tuh? tahu ya? Yel Yel Eben Kids ini dibuat artinya untuk adik-adik semua bahwa melalui acara Eben Kids, kita yang tadinya nggak kenal, kita yang tadinya nggak tahu satu dengan yang lain, tapi kita dipersatukan di dalam Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Wow. Dan akhirnya adik-adik Eben Kids semua menjadi adik-adik yang kuat, yang tangguh, bersama dengan Eben Kids, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus juga, begitu Kak? Wah, luar biasa berarti lagunya ya. Iya, kita ulangi lagi adik-adik ya. Oke, Kak. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Semuanya masih tetap bersuka cita. Mari kita gerakkan tubuh kita sambil berolahraga. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave. Eben Kids be strong, together we'll be brave. Katakan serukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji puja Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih semangat lagi adik-adik. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave. Eben Kids be strong, together we'll be brave. Katakan serukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Katakan. Eben Kids be strong. Luar biasa banget Kak. Ya kakak berdoa, kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tunduk kepalanya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, untuk kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mengikuti ibadah Eben Kids Ministry. Berkati kami, berkati hati dan pikiran kami sehingga kami fokus kepada Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yeni, kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids yang mengambil bagian saat ini yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia.
teman. Kamu tahu nggak, hari ini tuh aku senang sekali. Ya nggak tahu lah, emang kamu ada cerita yang nggak tahu? Ya, makanya mau aku kasih tahu ini. Ya apa? Kenapa lagi kamu senang? Aduh, senang kali aku hari ini loh teman. Ya Alah, kenapa? paling dapet apalah. Tadi ayahku sama bundaku tuh beliin aku hadiah tahu. Alah, pasti Hadiah murah. apa? Ini kan belum Natalan, kok main Ih, hadiah-hadiahan? hadiah itu nggak harus Natal. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, hadiah apa? Tadi tuh aku dibeliin hadiah. Mau tahu nggak? Apalah? Sandal jepit. Hah? Hah? Hadiahnya sandal jepit, murah banget. Ih, tapi Udah, sandal jepitnya Tapi ada. papamu ada baik gambar. banget ya, papamu baik banget. Iya, papaku kan Aku sayang juga, sama aku juga aku. lagi senang banget Cuman karena sandal jepit. kan ini mainan aku ini udah lama teman. Terus papa aku itu janjiin nanti selesai ujian, papa aku beliin yang baru yang lebih gede. Wah. Warnanya pink juga. Wah, boleh nggak aku pinjam nanti? Boleh, kita main bareng-bareng nanti Iya. ya. Sama Alun Halah, juga. barang murah aja bangga. Ngomong aja papa kalian gak mampu beliin kalian. Alun ini kenapa sih, kita itu temenan loh, kok Ih. ngejek-ngejek kali. Temen, aku gak maulah temenan sama kalian, orang kalian miskin. Alun nggak boleh begitu loh Alun. Alun, Erna sama Leni itu teman kita loh Alun. Aku gak mau temenan sama mereka, mereka kan miskin. Nanti aku ikut miskin, gak mau aku. Alun nggak boleh ngecek loh Alun. Erna sama Leni tetap teman kita loh. Aku gak ngejek, itu kan kenyataan. Sudah. Erna sama Leni nggak usah sedih ya. Kak. Bagaimanapun juga Alun itu tetap teman kita loh, ya kan? Ya kak. Nah biar nggak sedih lagi, bagaimana kalau kita bernyanyi aja? Mau nggak? Mau kak? Kau temanku, ku temanmu. Ayo. Kayak adik-adik yang di sini kita bangkit berdiri ya. Adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menunggumu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah adik-adik, seperti pujian tadi ya, kau temanku,
ku temanmu. Kita semua berteman, bersaudara di dalam Tuhan. Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak perbedaan ya Kak ya. Benar Kak, walaupun teman-teman kita berbeda dengan kita, mereka berbeda dengan kita, tetapi kita harus berteman sama mereka dan kita harus mengasihi mereka ya Kak ya. Betul sekali. Saling melengkapi. Betul sekali, Seperti Kak. mentega dan dengan roti gitu Tidak ya boleh Kak ya. saling mengejek ya Kak ya. Benar Kak. Halo Hori. Hai Berkat. Waduh, kamu makin tinggi ya, Oh tapi iya sayang dong. kamu kurus. Ya nggak apa-apa, walaupun aku kurus kayak gini, tapi aku tuh berharga di mata Tuhan. Coba kamu. Tahu enggak? Kamu Aku juga itu pendek loh. pengen kali jadi orang tinggi seperti Hori, tapi nggak bisa. Kemarin aku minum Nggak susu usah sedih, banyak-banyak. nggak usah sedih. Kenapa? Kamu tuh walaupun pendek-pendek kayak gini tuh berharga di mata Tuhan loh. Kamu Masa tuh sih? orang yang paling istimewa di mata Berarti Tuhan. aku istimewa dong. Benar. Hori juga. Benar lah. Berarti kita berdua adalah Istimewa istimewa. di mata Tuhan. Aduh. Halo Hori. Halo, halo. Yeay. Alun, Ih, Alun nggak siapa mau tuh kamu? sayang. Kita kan temanan. Ih, teman. Nggak maulah aku temenan sama Kalau kamu. Alun gak temanan sama Berkat, kok baju kita sama? Ya nggak apa-apa. Nah, Alun, kamu tuh nggak boleh ngejek Berkat. Kalau kamu ngejek Berkat, itu artinya kamu ngejek Tuhan. Aku nggak mau temenan sama dia. Dia kan Alun, pendek. aku itu istimewa. Iya. Istimewa. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kalau pendek ya pendek aja lah. Ini diciptakan Tuhan. Tapi kamu Alun. ciptaan nggak sempurna. Alun tahu nggak? Ada lagunya loh. Aku istimewa itu bukan karena kata orang. Tapi Tapi kata Tuhan. Oke adik-adik yang ada di rumah. Kita bernyanyi yuk. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Dan yang ada di sini kita bernyanyi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagunya adik-adik. Berharga bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, Wah. adik-adik yang ada di rumah harus ingat ya bahwa kita ini semua istimewa. Istimewa. Karena apa, Kakak? Karena kita ciptaan Tuhan yang berharga. Iya, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Alkitab mencatat bahwa kita diciptakan sangat amat mulia. Yes, Karena benar, itu
tidak boleh kita menghina teman kita, mengejek mereka, sekalipun keberadaan mereka mungkin berbeda dengan kita. Karena kalau kita menghina teman kita, sama saja kita menghina Sang Pencipta. Kita. Betul ya Kak ya? Bener Kak. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga kakak-kakak yang ada di sini harus ingat ya, bahwa kita diciptakan Tuhan istimewa. Bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata teman, tapi semua karena Tuhan begitu sayang dan mengasihi kita. Hari, Hai Triwan, hai. Gimana kabarmu? Puji Tuhan baik. Wih mantap, tambah keren Aku ya lagi kamu main ya. nih. Wih, kamu bawa mainan ya? Iya, ini tuh mobil yang baru dibeli kemarin sama mamaku, bagus kan? Oh gitu ya, tapi Mahal tahu nggak loh. hari ini? Hari Kita apa? kan lagi ibadah. Oh iya, Ah. event ministry ya? Iyo, Oh, ya nanti udah. selesai ibadah boleh main lagi dong. Oke. Oke. Hei Sontal, Hai, Alun. Alun. Aduh. Ih, Sontal, Ah, kamu punya mainan baru ya? iya, ini tuh baru dibeli sama aku kemarin. Mahal loh. Wow, keren. Aku boleh pinjem nggak? Jangan, kita mau lagi ibadah ini. Kamu Ih. gak tahu hari ini yang cerita siapa? Kak Yeni. Bagus loh Iya. ceritanya. Iya, aku tahu. Tapi pinjem dulu lah. Jangan. Biar aku Jangan. main. Ayolah. Kita lagi ibadah. Sebentar aja. Jangan. Sebentar Jangan lah, aja. kan. Lihat ini udah rusak ini, lihat udah rusak. Kamu sih pelit. Ini gara-gara kami nih, kalau mamaku tahu pasti dia marah. Coba kamu kasih pinjem tadi. Pasti nggak rusak. Pukul kamu ya. Udah. kamu ya. Horizontal. Sabar. Cengeng. Horizontal. Kamu rusak mainanku. Horizontal dengar dulu. Nah, horizontal Ngadu sama udah, mama sabar sana. dong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus sabar. Mainanku udah rusak. Iya, Lihat. saya tahu. Coba kamu pinjemin tadi. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, maka kita tidak boleh membenci teman, kita tidak boleh marah sama teman, tetapi kita harus mengasihi teman kita, karena kasih itu sabar, murah hati. Nah, ada lagunya loh, mau nyanyi enggak? Mau. Nah, Oke. nah, adik-adik yang di rumah, kita akan bernyanyi ya. K.A. Esiha. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih Sekali lagi yuk, K.A. Esiha. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi yuk, K.A. Esiha. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih Kasih itu apa? K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, kasih itu sabar. Berarti kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Iya kan, Betul Kak? sekali Kak. Tapi kalau seperti kakak Hori tadi yang diganggu sama Alun gimana? Nah itu
tidak boleh kita contoh. Yang harus kita lakukan walaupun teman kita mengganggu kita, tidak suka sama kita, tetapi kita harus mengasihi dia. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya Betul benar nggak, sekali Kak? Kak. Ya adik-adik yang di rumah ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, karena Yes. itu kita juga harus membagikan kasih itu kepada teman-teman kita. Dengan apa? Dengan mengampuni, tetap mengasihi walaupun Tetap dibenci, mengasihi. begitu ya. Tetap sabar, Sabar. sekalipun ada teman yang menyakiti Nggak hati bisa. kita Kak. Benar ya? Benar, Kak. Oke? Oke. Sip. Jagalah. Nah. Rinto. Apa Lun? Kita mainan aja yuk. Main? Kita kan datang sini untuk beribadah. Masa main? Ayolah, kita main aja. Kamu sendiri yang main kalau gitu. Kamu nggak bosen emangnya ibadah terus? Enggak lah, aku kan ingin diberkati Tuhan. Berdiri duduk bosen tahu? Alun, kita kan datang ke sini kan mau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Entar lagi kayak ini mau cerita nih, jadi kita harus serius beribadah. Lagian dari tadi saya lihat kamu main ke sana terus ganggu teman. Kamu kenapa Lun? Nggak apa-apa sih, seneng aja aku ganggu-ganggu temen. Nah, adik-adik yang ada di rumah, contoh nih Parinto. Parinto tetap menjaga hatinya terhadap dosa. Walaupun nih Alun menggoda dia untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyembah Tuhan. Tidak boleh ya adik-adik, tetapi kita harus menjaga hati kita terhadap dosa. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, ada loh pujian yang memberkati kita mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Karena apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sama-sama katakan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu Tuhan Yesus tersenyum. Sekali lagi lebih semangat lagi katakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup Tuhan Yesus tersenyum. Ya duduk. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang ada di sini. Ya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita tadi sudah menjaga hati kita terhadap dosa.
Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita. Nah, saat ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita akan menyembah Tuhan. Kita menyatakan pujian bahwa Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Ayo adik-adik di rumah, kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita lebih menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian bahwa Yesus sayang pada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik di rumah, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, tetapi ingat adik-adik bahwa Yesus sayang kita, bahwa Yesus mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan, kita istimewa di hadapan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, walaupun kami dibenci teman-teman, walaupun teman-teman tidak mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami telah menaikkan setiap pujian, sembah kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yeni. Kak Yeni, ayo.
Shalom. Shalom, Kak. Halo. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Sore, Kak. Kak. Iya, kakak-kakak yang hari ini bertugas menjadi adik-adik ya. Memerankan adik-adik. Seperti inilah kira-kira yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Dan juga selamat sore sekali lagi untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, sore hari ini kita belajar tentang firman Tuhan dengan tema yang diberikan yaitu, apa coba, ada yang tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak? Sudah baca flyernya belum? Ayo. Aku tahu, Kak. Apa itu? Katakan no pada dosa. Yeay, betul sekali. Adik-adik yang di rumah juga tahu ya. Hebat. Berani berkata tidak atau katakan tidak kepada Dosa. Nah, kira-kira dosa apa saja sih yang masih sering dilakukan oleh adik-adik, yang masih sulit ditolak seperti Alun tadi? Kira-kira apa saja? Banyak sih Kak. Contohnya yang tadi sudah dilakukan apa? Apa ya teman-teman? Mengejek. Jahilin teman, terus apa lagi? Ngejekin Mengejek, teman. Mengejek teman. Ada Terus lagi, apa Kak. Apa lagi? Ngerusakin mainan teman. Merusak mainan teman. Apa lagi? Banyak sih Kak. Banyak ya? Nggak mau ikut ibadah. Oh, nggak mau ikut ibadah. Adik-adik yang di rumah tahu nggak? Masih ingat nggak? Kira-kira apa saja yang dilakukan sih yang masih sulit untuk dilupakan atau katakan tidak kepada dosa itu? Alun ada lagi? Ada sih Kak. Apa itu? Alun kalau di rumah suka ngelawan sama orang tua. Waduh, Nggak mau disuruh. waduh. Ada satu lagi Kak. Apa itu? Tapi jangan bilang-bilang Kak ya. Tapi Alun- kalau Alun berubah ya, Ya. apa itu? Alun suka bolos kelas online Kak. Aduh. Kakak-kakak yang di sini juga gitu nggak? Iya, Kak. Enggak. Adik-adik yang di rumah suka begitu juga ya? Waduh, iya. Jadi masih ada beberapa dosa, beberapa sifat kelakuan kita yang masih kita susah sekali menolaknya. Yaitu tadi, suka sombong, merendahkan orang, mengejek orang, merasa dirinya lebih pintar daripada temannya, merasa dirinya lebih kaya daripada temannya. Terus apa lagi? Suka berbohong sama papa mama, nggak taat pada waktu keinginan itu ada, sulit untuk menolaknya. Iya Lun? Iya Kak, tapi Kak sebenarnya Alun itu pengen berubah Kak. Tapi susah. Masa sih? Iya. Terus kira-kira kalau Alun terus lakukan itu apa akibatnya? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira adik-adik yang lain yang di rumah, kalau ada teman seperti teman kita Alun ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalian senang nggak? Ah, kedengeran nggak senang. Yang di sini tadi senang nggak? Nggak senang juga. Berarti kalau ada anak yang masih sulit sekali menolak dosa atau tidak berani berkata tidak kepada dosa, maka yang pertama akibatnya itu dibenci sama temannya, nggak disukai teman, nanti lama-lama nggak punya teman, iya kan? Iya Kak. Nah kalau secara rohani kira-kira apa? Nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, akhirnya dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan Iya, ya, benar. begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang mencuri ya mencuri terus, berbohong ya berbohong terus, karena nggak berani berkata tidak kepada dosa. Terus Kak masih Terus, malas terus. baca firman Tuhan. Iya itulah, kalau itu semua masih dilakukan maka akibat, dan yang paling fatal seperti lagu pujian tadi, tidak ada masa depan. Waduh, Nggak punya masa depan Kak. iyalah masa depan yang baik maksudnya ya. Coba kalau kita terus lakukan berbohong sama orang tua, tidak suka belajar, bolos dari kelas online, mencuri. Kira-kira anak seperti ini ke depannya mau jadi apa? Mau Tukang jadi ojek. apa ya? Tukang ojek katanya. Gak apa-apa kalau toh memang itu pekerjaannya ya, tapi
Ya itu tadi, adik-adik, kalau kita masih sulit sekali mengatakan tidak kepada dosa, maka masa depan tidak ada atau masa depan yang baik tidak ada dalam diri kita. Karena hasil yang kita buat itu kurang baik juga, begitu. Ya. Lebih tertarik ya. Belum bisa mengatakan tidak kepada dosa itu gitu ya. Oh, terus apa lagi? Pokoknya susah lah Kak. Susah ya? Iya. Yang di sini, kakak-kakak di sini, adik-adik yang di rumah juga masih kesulitan untuk berkata tidak kepada dosa. Masih Kak, Masih ya, masih suka lakukan dosa ya. Iya Kak. Yuk kita saksikan bersama video kita ini yuk. Supaya kita tahu ya, ada seorang tokoh dalam Alkitab yang berani berkata tidak kepada dosa. Siapa dia? Kita saksikan bersama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara. Ya adik-adik, nah seperti itu tadi kisah seorang tokoh dalam Alkitab yang berani berkata tidak kepada dosa. Siapa namanya? Yusuf. Ya, Yusuf pada waktu itu ketika dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf sampai akhirnya Yusuf tiba di Mesir dan akhirnya bersama dengan Potifar. Dia diangkat menjadi pemimpin pada waktu itu dan dipercayakan kekuasaan yang sangat banyak termasuk juga rumah dan segala isi kerajaan dari Potifar begitu. Wow, Iya, keren ya Kak ya. Keren banget kan? Tapi Kak, kok bisa ya Yusuf digoda terus sama istrinya Om Poti. Tapi Iya, betul. Yusuf nggak sekali. berdosa. Iya, pada waktu dia diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin dan juga dia memiliki kekuasaan sampai berkuasa atas rumah bahkan kerajaan yang dipimpin oleh Potifar itu, dia digoda oleh istri Potifar.
Ya, dia digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf berani berkata tidak kepada istri Potifar tadi. Begitu, karena dia tahu bahwa istri Potifar sudah memiliki suami, begitu. Sehingga dia tidak melakukan hal itu. Alkitab jelas mencatat bahwa Yusuf menolak apa yang menjadi permintaan dari istri Potifar. Bahkan dia tidak mau mendengarkan rayuan dari istri Potifar. Istri Potifar ini terus merayu dia dari hari ke hari. Nanti adik-adik bisa membaca ya dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa istri Potifar merayu Yusuf terus menerus. Tetapi Yusuf berkata tidak kepada rayuan itu. Dia tidak hanya menolak dan tidak mau mendengar rayuan itu, tetapi yang menarik adalah Yusuf lari. Dia pergi meninggalkan. Dia pergi meninggalkan istri Potifar, adik-adik. Tidak hanya diam di situ saja. Nah, kelemahan kita seringkali kita sudah tahu bahwa di situ ada uang papa. Harusnya kita pergi aja kalau kita tahu ada keinginan kita untuk mengambil uang papa. Tapi kita tidak pergi, kita tinggal di situ dan kita berkata bahwa uang itu aku perlu, ambil, begitu ya. Waktu mau marah sama teman, ada di dalam hati jangan marah, tapi kita emosi, akhirnya ditonjok temannya. Waktu kita di dalam hati kita, aku mau ikut sekolah mau mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini dengan baik, tapi ada suara dalam hati kita, gak usah main game. Kan gak ketahuan, padahal ada lagu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa, ingat Tuhan melihat. Begitu ya adik-adik ya. Jangan adik-adik pikir bahwa kalau kita tinggal di situ, diam di situ, kita pasti bisa melawan dosa itu. Enggak bisa. Kita harus pergi, harus menjauh dari dosa itu. Dan jangan kalian pikir bahwa kalau papa mama enggak lihat, maka kita aman-aman saja. Ingat baik, ada Tuhan Yesus yang melihat kita. Begitu Alun. Oh, jadi begitu ya, Kak? Iya. Kira-kira Alun bisa enggak berubah? Akhirnya menjadi anak yang bisa berkata tidak kepada dosa. Alun coba, Kak. Bisa pastinya. Pasti bisa. Iya. Yuk kita baca 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 dan 9. Alun coba bacakan buat adik-adik semua yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, cukup sampai di situ saja. Iya adik-adik, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Alun pasti bisa mengalahkan dosa itu. Alun pasti bisa berkata tidak kepada dosa. Bukan hanya Alun, tapi semua yang ada di sini, kakak juga, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Semua kita pasti bisa berkata tidak kepada dosa. Karena apa? Yang pertama, kita harus sadar dan kita harus selalu berjaga-jaga, waspada, karena iblis akan selalu mengganggu kita. Itu tadi contohnya, mau belajar diganggu, gak usah main game aja. Ada uang di situ, nggak boleh, itu dosa kalau ambil uang papa mama. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat, kan kamu butuh. Pas di sekolah misalnya nanti kalau sudah offline sekolahnya ya, nggak boleh nyontek, tapi karena aku nggak belajar, nyontek aja. Mau nggak lawan papa mama, tapi ada selalu yang mengganggu kita, yang selalu membawa kita untuk melakukan dosa. Itulah si iblis. Makanya kata firman Tuhan, harus sadar dan berjaga-jaga. Waspada selalu. Bagaimana caranya? Berjaga-jaga dan melawan si iblis. Lalu di sini katakan, lawanmu itu iblis. Karena itu lawanlah dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Kita harus kuat,
harus bisa melawan. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan dengan iman yang teguh. Coba adik-adik yang di rumah buka dulu dari Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Ada di layar ya kakak-kakak ya? Ya, Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Adik-adik yang di rumah bersama dengan Kak Yeni kita baca sama-sama. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kita bisa memiliki iman yang teguh kalau tiap hari kita memberi diri kita untuk mendengar firman Allah. Karena iman itu akan semakin kuat, iman itu tumbuh dalam hidup kita kalau ada firman Allah dalam diri kita. Maka kita akan bisa menolak keinginan kita untuk melakukan dosa. Begitu, dan juga ada satu ayat firman Tuhan lagi adik-adik. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa tolong kita untuk melawan godaan iblis. Tidak ada yang bisa menolong kita untuk berkata tidak kepada dosa, selain kita hidup di dalam firman Tuhan. Kira-kira Alun mengerti gak sih cerita firman Tuhan hari ini? Mengerti dong Kak. Bisa berubah gak? Pastinya bisa Kak. Mulai sekarang Alun janji deh. Alun janji, Alun gak akan buat kacau lagi. Alun akan dengar-dengaran dan Alun akan melakukan firman Tuhan dan menolak dosa Kak. Tepuk tangan dulu untuk Alun. Dan juga untuk semua adik-adik Eben Kids dimanapun, mulai hari ini kita mau berkata tidak kepada dosa. Mengapa kita bisa berkata tidak kepada dosa? Karena kita punya iman yang teguh. Bagaimana supaya iman itu ada dalam diri kita? Kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Maka iman itu akan semakin bertumbuh dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh untuk kita lakukan adik-adik. Dan ada akibatnya, seperti Yusuf ketika dia hidup tetap taat kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan daripada godaan atau keinginan hatinya, dia dibuat Tuhan berhasil. Masa depannya sungguh ada. Itu janji firman Tuhan ya. Tuhan menyertai Yusuf dan segala sesuatu yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Mau dong. Adik-adik juga mau berhasil dalam hidupnya? Pasti mau. Adik-adik mau punya masa depan yang indah? Mau. Mulai hari ini mari kita bersama berkata tidak kepada dosa. Ingat ya, katakan tidak kepada dosa. Yuk kita semua bangkit berdiri, mari kita angkat pujian. Lagunya apa Kak? Berani tampil beda. Kalau iblis datang menggoda, merayu, kita tidak mau mengikutinya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ayo adik-adik yang di rumah ya, berani tampil beda. Kita katakan tidak pada dosa. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
duduk, kita mau berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Firman Tuhan hari ini lagi mengingatkan kami supaya kami berani tampil beda. Di antara semua teman-teman kami yang lain, kami mau berkata tidak kepada dosa. Kami tahu kami masih kecil, kami sangat lemah, kami butuh Tuhan Yesus yang kuat itu. Karena itu ajar kami untuk tetap taat dan setia, dengar-dengaran kepada Tuhan, menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui membaca firman Tuhan, berdoa, mengikuti persekutuan seperti ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Dan ketika iblis menggoda kami punya dasar yang kuat, yaitu iman untuk dapat melawan iblis itu, godaan iblis itu. Kami bisa berkata tidak kepada dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tampil beda, kami menjadi anak-anak pemenang, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini kami mau memberkati semua adik-adik Eben Kids dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam studi mereka secara online. Tuhan tolong mereka supaya mereka memiliki kesukaan belajar. Mereka memiliki kesenangan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Dan akhirnya mereka dapat mengikuti ujian nanti dan akhirnya mereka dinyatakan naik kelas. Ini kerinduan kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk papa mama kami. Dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka, terus kiranya berkat Tuhan bagi kedua orang tua kami. Bagi kakak adik kami, Tuhan terus memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami. Dalam situasi pandemi saat ini, berkatilah para pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja-gereja Tuhan. Berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam menyelesaikan masalah COVID ini, dalam mengatasi semua persoalan yang ada di bangsa ini. Kami mau berdoa juga Tuhan, berkati kami semua kakak-kakak Eben Kids, acara Jumat Ceria semakin diberkati Tuhan. Berikan kami kreativitas dalam mengajar adik-adik, dalam melayani adik-adik. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk adik-adik. Kami bersyukur untuk waktu ini, Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman Eben Kids, namaku Kendita, aku ingin menyanyikan dan umurku 5 dan aku ingin menyanyikan lagu berjudul Yesus Engkau Baik. Tinggalkan surga dan jadi manusia, tebus dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik, teramat baik. Bagiku dan bagi kita semua. Tinggalkan surga dan jadi manusia, semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik, teramat baik. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua.
semua bertemu bagi kita semua. Kita semua. ternyata banyak adik-adik yang ikut ibadah kita loh Kak. Puji Tuhan ya Kak ya. Ya puji Siapa Tuhan aja, Kak. Kak? Nah, Kak, kita mau sapa mereka dulu ya Kak oke, ya. kita sapa Yang adik-adik pertama ada Medina Reza dan Revandi Bangka Belitung. Kemudian Kak, ada Jaden dan Jason di GPI Papua Merauke. Dan juga ada Eta dan Joanna dari Tanjung Eni. Ada juga Beryl dan Emrik dari Batam. Ada Kendita dari Sidoarjo. Ada Elsa Novia Kristi dari Pali. Ternyata masih banyak lagi nih. Ada Moge dan Os dari Kalimantan Barat. Ada Kenatra dari Sidoarjo. Tian dan Cindy dari Timika, Papua. Ternyata masih banyak lagi Kak. Ada Chelsea Natalia Purba dari GPIN Sekayu. Ada Jason, Dom, dan Dev, Cio, Gita, Maverick, Max, Vel,
yang ada di kampus STTN. Iya, ada juga anak-anak sekolah dasar Makedonia Ngabang, Kalimantan Barat. Esra dan Kristo dari Merlung, Jambi. Kalista dan juga teman-teman dari GO PTTL Niru. Minta maaf kalau ada adik-adik yang mungkin tidak tersebut namanya pada sore hari ini. Kakak-kakak minta maaf ya. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan memuji Tuhan bersama, bersuka cita bersama lagi dalam acara Jumat Ceria Eben Kids Ministry. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Yel-Yel Eben Kids. Mari berlompat, menari, bagi Tuhan kita bersuka cita bersama, jangan sedih ya. Minggu depan kita jumpa lagi di jam yang sama, di hari yang sama. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji puja Tuhan. Bersama Eben. Dadah, adik abang. Cek.